Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang intercompany profit transaction atas plan aset yang meliputi mesin, kendaraan, gedung atau bangunan ataupun tanah. Nah, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Paramita dengan NPM akhir 053. Yang kedua ada Farahiana Fitri dengan NPM akhir 060. Terus ada Muhammad Rafli Kusuma dengan NPM akhir 083. Selanjutnya ada Giomonang Sijabat dengan NPM akhir 16. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Mutiara Dwi Akmalia dengan NPM akhir 283, dan yang terakhir ada Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait intercompany profits on non-depreciable plan asset. Jadi transaksi transfer aset tetap yang tidak terdepresiasi antara afiliasi dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk entitas konsolidasi. Nah, ketika suatu perusahaan menjual aset tetap seperti tanah ke anak perusahaannya, itu bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Misalnya jika Pop Corporation menjual tanah ke Sun Corporation dapat mencatat keuntungan $20.000. Nah, keuntungan ini akan muncul di laporan laba rugi Pop pada tahun penjualan. Namun saat kita melakukan konsolidasi, keuntungan ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena kita ingin laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan grup secara keseluruhan, tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi antara afiliasi. Jadi dana tersebut akan dicatat kembali pada biaya asalnya yaitu $80.000, bukan pada nilai yang lebih tinggi. Dengan cara ini, laporan keuangan konsolidasi tetap akurat dan transparan, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan grup perusahaan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang tepat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penjualan naik dalam konteks transaksi antar perusahaan, khususnya bagaimana hal ini mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Misalnya ketika Sun Corporation menjual tanah pada induknya, POP, keuntungan yang belum direalisasi sebesar $20.000 akan tercermin dalam pendapatan Sun. Ini berarti bahwa Sun mencatat keuntungan tersebut dalam laporan laba rugi mereka yang bisa memberikan gambaran positif tentang kinerja mereka. Namun Pop juga harus mencatat pendapatan investasi sebesar $108.000 setelah menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut. Ini penting karena kita ingin memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Dengan cara ini, kita menjaga integritas laporan keuangan dan memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya mari kita lihat penyesuaian yang dilakukan di tahun berikutnya. Ketika Pop akhirnya menjual tanah tersebut ke pihak luar, mereka mencatat keuntungan konsolidasi sebesar $50.000. Namun sebelum mencatat keuntungan ini, Pop harus melakukan penyesuaian untuk keuntungan yang belum direalisasi sebesar $18.000. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa laporan konsolidasi mencerminkan keuntungan yang sebenarnya tanpa mengandung elemen yang belum direalisasi dari transaksi sebelumnya. Jadi kesimpulannya, penjualan antar perusahaan memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasi dan memerlukan penyesuaian untuk keuntungan yang belum direalisasi. Memahami bagaimana penjualan naik dan turun mempengaruhi pendapatan dan kepentingan dalam pengendali saat penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional dalam konteks akuntansi dan laporan keuangan. Oke, materi selanjutnya yaitu upstream sale of land. Di sini asumsikan bahwa Pop membeli tanah yang disebutkan di bagian sebelumnya itu selama tahun 2016 dari afiliasinya yang 90% sahamnya itu dimiliki oleh Son. Nah, seperti sebelumnya, laba bersih Son itu untuk tahun 2016 yaitu sebesar $140.000, dan pendapatan Pop itu tidak termasuk pendapatan dari Son sebesar $180.000. Namun laba yang belum direalisasi itu sebesar $20.000 dari penjualan tanah antar perusahaan sekarang yang tercermin dalam pendapatan Son, bukan pada pendapatan Pop. Nah, dalam akuntansi untuk investasinya di Son itu pada akhir tahun 2016, di sini Pop membuat entry jurnal ya seperti yang di PPT, yaitu ada investment in Son bertambah ke income from Son ya $126.000,
yaitu 90% ya kepemilikan tadi. Terus income from sound ke investment in sound ya $18.000. Ada selanjutnya ada years subsequent to intercompany sale. Di sini sementara POP terus memegang tanah di tahun-tahun berikutnya, konsolidasi itu akan memerlukan penyesuaian untuk mengurangi akun tanah ke basis biayanya bagi entitas yang dikonsolidasi. Nah, entry untuk menghilangkan laba yang belum direalisasi dari akun tanah ya, ini entry jurnalnya, yaitu pertama ada investment in sound ya bertambah, dan non controlling interestnya bertambah pada tanah berkurang ya. Di sini investmentnya yaitu 18.000 dan non NCI-nya 2.000, tanahnya berkurang 20.000. Nah, selanjutnya intercompany profit on depreciable plant asset. Nah, akun afiliasi penjual dapat mencerminkan penjualan aset pabrik antar perusahaan yang tunduk pada penyusutan, penipisan atau amortisasi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, perusahaan itu harus menghilangkan dampak keuntungan dan kerugian ini dari laporan keuangan induk dan konsolidasi hingga entitas konsolidasi merealisasikannya melalui penjualan ke entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas konsolidasi. Lalu yang kedua ada downstream sales of depreciable plant asset. Sini tuh dampak awal dari keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan aset yang dapat disusutkan sama dengan aset yang tidak dapat disusutkan. Nah, keuntungan atau kerugian itu muncul dalam akun induk perusahaan pada tahun penjualan dan harus segera dihilangkan dalam menentukan pendapatan investasinya berdasarkan metode ekuitas. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai downstream sale at beginning of year atau penjualan di awal tahun, mana kita dapat asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 tanggal penjualan antar perusahaan mesin tersebut memiliki masa pakai 5 tahun dan tidak ada nilai sisa yang diharapkan pada tanggal 31 Desember 2020, mana penjusutan garis lurus digunakan. Nah, entry untuk mencatat penjualan pembelian sama dengan penjualan pada tanggal 31 Desember. Namun, Sun juga mencatat biaya penyusutan sebesar 16.000 untuk tahun 2016, mana 580.000 5 tahun dari penyusutan sebesar 16.000 ini. Juga 10.000 didasarkan pada biaya untuk entitas dan dikonsolidasi dari 50.000 biaya 5 tahun, dan 6.000 didasarkan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 30.000, mana 30.000 dalam 5 tahun, dan 6.000 dianggap sebagai pengakuan sepotong dari 1/5 dari keuntungan belum direalisasi sebesar 30.000. Pada transaksi antar perusahaan secara konseptual, ini setara dengan penjualan kepada entitas lain dari 1/5 yang tersisa dalam operasi. Seperti bisa dilihat pada slide, untuk menghilangkan dampak penjualan antar perusahaan dari akun investasi di Sun untuk tahun 2016, kami ini membuat jurnalnya seperti berikut. Jadi income from Sun 30.000 dan investment in Sun 30.000, dan juga pada investment in Sun-nya debit 6.000 dan income from Sun-nya 6.000. Nah, untuk selanjutnya pada slide selanjutnya ini dimana membahas tentang effect of downstream sale on konsolidasi work paper. Jadi bisa dilihat pada sebuah kertas kerja yang ada di gambar pertama bagian kanan, dimana di situ merupakan sebuah kertas kerja konsolidasi parsial, mana dampak penjualan mesin antar perusahaan pada bulan Januari tanggal 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016. Bisa dilihat pada gambar yang ada di kanan, pada gambar satu yang paling atas. Dan untuk selanjutnya pada setiap tahun 2017 hingga 2020 PAM menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan sebagian keuntungan sebelumnya yang tidak diakui pada mesin dengan entry atau jurnal seperti berikut. Di sini tertera pada tahun 2017, 2018 dan 2019 hingga 2020 investment in Sun 6.000 dan juga income from Sun kredit 6.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 berakhirnya masa manfaat mesin, mana PAM akan mengakui keuntungan sebesar 30.000 sebagai pendapatan investasi, dan juga saldo investasinya akan mencerminkan penghapusan dan pengakuan keuntungan yang belum direalisasi yang bisa dapat dilihat pada gambar di kanan bagian bawah, dimana di situ sudah tertera pada tahun 2016 yang eliminasi of gain
3.000, sehingga pada tahun 2020 efek on investment balance at Desember 31 habis 0. Nah, untuk kertas kerja konsolidasi tahun 2017 dapat dijurnalkan sebagai berikut, mana investment insannya 24.000, selanjutnya 6.000 pada akumulasi depreciation, debit, dan juga kreditnya itu ada machinery sebesar 30.000. Nah, untuk selanjutnya itu upstream sale of depreciable plant asset, yang mana pada penjualan aset yang dapat disusutkan dari anak perusahaan ke induk perusahaan itu menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dalam akun anak perusahaan pada tahun penjualan, kecuali pada aset tersebut dijual pada nilai buku. Nah, dalam hitungan pendapatan investasi pada tahun penjual, induk perusahaan menyesuaikan bagian dari pendapatan anak perusahaan yang dilaporkan untuk bagian dari keuntungan yang belum direalisasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada effect of upstream sale on the affiliates separates book, yang mana dampak keuntungan pada penjualan upstream ini diilustrasikan oleh pada gambar di bawah, yang mana Pop Corporation membeli truk dari anak perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016, yang mana informasi lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini dalam bentuk informasi lainnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini untuk dalam bentuk tabel konsolidasi sell depreciable asset yang subsequent to sale-nya. Dan untuk yang di sebelah kanan, jika Son menjual truk tersebut kepada Pop seharga 12.000 secara tunai, Son dapat membuat jurnal berikut pada buku terpisah pada tahun 2016, di mana sudah tertera pada gambar di bawah. Bisa dilihat mana pada Sun's buku pada Sun situ terdapat jurnal cash dan juga akumulasi depreciation debit 12.000 dan 5.000 pada truk, dan gain of on sale truk 14.000 dan 3.000. Dan pada buku pada Pop itu truk 12.000, cash credit 12.000, mana ini untuk purchase of truknya. Dan pada tanggal 31 Desember mendepresiasi beban, mana depresiasi expense-nya 3.000 dan juga akumulasi depresiasi 3.000. Itu juga pada tanggal Desember 31 investment income-nya, mana investment in Sun-nya 38.400 dan juga income from Sun-nya 38.400, yang mana ini untuk lihat pendapatan 2018 ya. Itu dari share of Sun report net income 50.000 dikali 80% sehingga hasilnya 40.000, dan juga less unrealized gain on truck 3.000 dikali 80%, jadinya min 2.400, dan at piecemeal recognition of gain, yang mana dari 3.000 gain dibagi dengan 3 tahun dikali 80%, hasilnya 80%, hingga gross income-nya terdapat 38.400. Nah, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan pada buku anak, cashnya itu 12 pada soal tadi. Terus akumulasi depresiasi sudah disusutkan itu 5.000. Lalu harga truk, pembelian truk itu 14.000 dan gainnya 3.000. Gain itu kayak apa, nilai residunya 3.000. Terus di buku induk pertama dia mencatat pembelian tadi awal 12.000, lalu dia mencatat depresiasi. Nah, menghitung depresiasinya itu gimana? Dari harga belinya dia 12.000 dikurangi 3.000. 3.000 itu dari gainnya atau nilai residu, lalu dibagi dengan usia ekonomis 3 tahun, ketemunya 3.000. Lalu dia juga mencatat investasi seharga 38.400. Ketemu dari mana 38.400? Itu dari
pertama dia kan memiliki kepemilikan 80% dari 50.000. Itu totalnya 40.000. Lalu kan ada unrealized profit itu 3.000, tapi pada upstream ini dia tidak mencatat semuanya, dia hanya mencatat kepemilikannya. Jadi 3.000 dikali 80% ketemunya 2.400. Dan dia juga menambah realized profit. Kan dia sudah memakai 1 tahun, jadi perhitungannya itu 3.000 dari gain dibagi usia ekonomis dikali 80% ketemunya 800. Jadi totalnya 40.000 dikurangi 2.400 ditambah 800 ketemunya 38.400. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga effect of upstream sales on consolidation work papers. Nah, di sini tuh ada kayak jurnalnya. Di 100% itu miliknya kepemilikan Sun 100%. Lalu ada induk, kepemilikannya kan 80%. Lalu ini tuh ada investment in Sun. Nah, itu apa? Itu kok harganya enggak 40.000? Kenapa? Itu karena dia mengurangi gain yang tadi. Jadi dia mencatatnya 38.400. Terus itu kenapa tahun selanjutnya berbeda bukan 38.400? Karena dia menambah dari yang kepemilikannya kan 40.000, lalu ditambah realized profitnya tadi 800, jadi 48.800. Lalu berikut ini adalah jurnal dan tabel konsolidasinya. Terdapat perbedaan dari tiap tahun. Yang sebelah kiri, pojok kiri itu pada tahun 2016, tengah 2017, dan pojok kanan itu 2018. Tab selanjutnya ini consolidation with loss on intercompany sale. Jadi contohnya ini ada POP memiliki mesin yang nilai bukunya 30.000 dan dijual seharga 20.000. Jadi dia memiliki kerugian sebesar 10.000. Lalu usia pakainya itu 5 tahun. Dan net income pada Sun itu tahun 2016 itu 200.000. Lalu ini kepemilikannya itu 90%. Nah, gimana menghitungnya? Jadi di sini tuh equity Sun income itu 200.000, tapi dikali kepemilikannya yaitu 90%, jadi hasilnya 180. Lalu ditambah unrealized loss on machine. Nah, di sini kenapa unrealized-nya ditambah? Jadi ini kebalikan dari gain pada bab yang sebelumnya, dan dia dikurangi realized profit-nya seharga 2.000, yaitu ketemunya dari mana? Dari unrealized tadi ketemu tadi loss-nya itu 10.000, lalu dibagi sama usia ekonomisnya 5 tahun, jadi ketemunya 2.000. Jadi totalnya itu 180 ditambah 10.000 dikurangi 2.000 ketemunya 188.000, yaitu investasi in Sun pada income from Sun. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi yang terjadi
pada downstream dan upstream secara bersamaan terhadap penjualan dari aset tetap. Nah, di sini ada contohnya, yaitu PAM Corporation ini mengakuisisi Son sebesar 90%. Nah, nilai bukunya sama kayak fair value-nya, yaitu sebesar $450 pada 3 Januari 2016. Nah, di sini PAM itu mengakuisisi Sun dengan transaksi sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 transaksi, yaitu yang pertama pada 1 Juli 2016, PAM ini menjual tanah kepada Sun dengan keuntungan sebesar 5.000, dan Sun ini menjual lagi tanah itu ke pihak luar atau entities outside entities, tapi rugi sebesar 1.000. Nah, transaksi yang kedua ini pada tahun 2017, Sun berhasil menjual equipment kepada PAM dengan nilai manfaatnya itu 5 tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar 20.000. Nah, equipment ini sampai sekarang dipakai oleh PAM pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, berarti sudah dipakai selama 2 tahun. Nah, transaksi yang ketiga ini pada 5 Januari 2018, PAM ini menjual building atau bangunan kepada Sun, yaitu ini transaksi downstream dengan keuntungan 32.000. Nah, di sini nilai manfaatnya sebanyak 8 tahun, dan Sun ini memakai building hingga tahun 2018 hingga akhir tahun. Nah, selanjutnya di sini perhitungannya terdapat underlying equity in Sun pada Sun sebesar 540. Itu dari mana? Yaitu dari 600 dikali 90%. Nah, 600.000 ini didapat dari retained earning di sebelah kanan, di tabel sebelah kanan dengan common stock. Nah, retained earningnya sebesar 200.000, terus common stocknya 400.000, ketemu 600.000, lalu dikali kepemilikannya yaitu sebesar 90.000. Selanjutnya dikurangi sama unrealized profit tanah. Nah, tanah tadi informasinya unrealized profitnya kan 5.000, terus dikurangi lagi sama unrealized profit pada equipment. Nah, karena ini transaksinya upstream, maka kita harus mencatat kepemilikannya saja, yaitu 16.000 dikali 90%. Nah, 16.000 itu karena tadi keuntungannya sebesar 20.000. Nah, dengan nilai manfaat 5 tahun, maka 20.000 dibagi sama 5 tahun itu ketemu 4.000. Nah, 4.000 kan nilai per tahunnya, lalu kan sudah terpakai 1 tahun, akhirnya 5 dikurangi 1 tahun ketemunya 4 tahun. Nah, 4.000 ini tadi dikali 4 ketemu 16.000. Terus yang underlying equity terus dikurangi unrealized profit pada tanah dan dikurangi lagi sama unrealized profitnya equipment. Nah, itu ketemu 520 600. Nah, selanjutnya kita nambahin income pada tahun 2018. Nah, ini ketemu 52.600. Itu perhitungannya lumayan rumit. Yang pertama kita mencari 80.000 dikali 90%. Nah, itu keuntungannya ketemu 72.000. Terus ditambah sama keuntungan dari tanah yaitu sebesar 5.000. Terus ditambah lagi sama piecemealnya. Piecemeal itu dari 4.000 tadi karena per tahunnya 4.000 dikali 90%, yakni ketemu 3.600.
terus dikurangi sama adalah profit pada bangunan, yaitu ketemu 28.000, yaitu dari 32.000 kan tadi informasinya, terus dibagi sama 8, yaitu nilai manfaatnya. Nah, ketemu 4.000 juga. Nah, karena sudah dipakai sampai akhir tahun atau sudah disusutkan selama setahun, akhirnya nilai manfaatnya tinggal 7. Akhirnya 7 dikali 4.000 ketemu 28.000. Itu ketemu 52.600. Terus dikurangi lagi sama dividen pada 2018, yaitu pada di tabel sebelah kanan ini dividennya kan 30.000, terus kepemilikannya yaitu 90%. 30.000 dikali 90% ketemu 27.000. Akhirnya 526.600 ditambah 52.600 dikurangi 27.000 ketemu 546.200. Nah, selanjutnya di sini kita menjurnal apa saja yang akan dimasukkan di penyesuaian atau pengeliminasian. Nah, yang pertama di sini kita mencatat laba yang ditangguhkan deferred gain pada land. Nah, jurnalnya adalah investment insan pada gain online sebesar 5.000. Terus yang kedua sama ketiga ini sama-sama mencatat pengeliminasian asetnya. Yang pertama ini pengeliminasian equipment, terus yang C ini pengeliminasian building. Nah, yang equipment ini kita menjurnal seperti investment insan sebesar 14.400, itu dari 16.000 kali 90% kayak hitungan sebelumnya. Terus NCI-nya ketemu 1.600, yaitu 16.000 dikali 10%-nya porsi NCI-nya. Terus kita menjurnal akumulasi depreciation pada equipment ini di debit, yaitu sebesar 8.000 karena sudah disusutkan selama 2 tahun. Makanya 4.000 tadi dikali 2 ketemu 8.000. Nah, kita mengkreditkan depreciation expense sebesar 4.000 karena per tahunnya 4.000, terus equipmentnya 20.000 karena keuntungannya 20.000. Lalu untuk yang building kita menjurnal seperti ini, yaitu debitnya itu gain on building sebesar 32.000, itu dari informasi sebelumnya yang transaksi nomor 3. Terus kita mendebitkan akumulasi depreciation atas buildingnya sebesar 4.000. 4.000 itu 32.000 dengan nilai manfaatnya 8 tahun, ketemunya 4.000. Ini sama karena kita bakal mengeliminasi keuntungannya, maka buildingnya juga dicatat 32.000 dan depreciation expense-nya 4.000. Nah, selanjutnya jurnal yang keempat ini ada pengeliminasian income dan dividen. Nah, income-nya ini pada tahun 2018 kan ketemu 52.600. Terus dividennya ketemu 27. Nah, 52.600 dikurangi 27, sisanya buat investment ke SAN. Jadi sisanya itu 25.600. Terus yang kelima ini ada jurnal buat mencatat NCI-nya sama kayak sebelumnya, yaitu NCI-nya ketemu 8.400, terus dividennya ketemu 3.000 karena 27 ini tadi dibagi 3 dibagi 90. Nah, ketemunya 3.000. Terus NCI-nya 5.400. Nah, yang terakhir kita mencatat pengeliminasian akun resiprokal, yaitu kan tadi ketemunya
return earningnya 200 dan capital stocknya kan 400. Terus mendebitkan investment insan yaitu kan 600.000 dikali kepemilikannya 90% ketemunya 540. Terus NCI-nya 600.000 dikali 10% ketemu 60.000. Oke, yang selanjutnya yaitu inventory purchase for use as an operating asset atau inventaris yang dibeli untuk digunakan sebagai aset operasi. Nah, untuk materi ini dia menjelaskan mengenai situasi ketika sebuah perusahaan membeli inventaris atau barang dagangan, bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan dalam operasional perusahaannya atau oleh afiliasinya. Dalam kasus ini, biaya perolehan inventaris tersebut akan dicatat sebagai aset tetap dan akan didepresiasi atau disusutkan selama masa manfaatnya. Keuntungan atau kerugian kotor atau gross profit dari transaksi pembelian ini tidak akan diakui secara terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasi karena transaksi ini dianggap sebagai transfer internal dalam entitas konsolidasian. Harga transfer antar perusahaan akan dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi, dan biaya perolehan awal akan dijadikan dasar untuk mencatat aset tetap di laporan keuangan konsolidasi. Nah, jika aset yang ditransaksikan antar perusahaan berubah fungsi, misal dari persediaan menjadi aset tetap yang disusutkan, maka laba kotor atas penjualan tersebut dianggap sudah terrealisasi dalam laporan konsolidasi. Karena nilai aset tersebut akan diakui sebagai beban penyusutan oleh perusahaan pembeli. Jadi, tidak semua laba antar perusahaan harus dieliminasi secara langsung, tergantung pada perlakuan selanjutnya atas aset tersebut dalam sebuah entitas. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus untuk transaksi antar perusahaan mengenai aset tetap. Nah, contoh kasus ini menggambarkan transaksi penjualan komputer dari Sun Corporation yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh Pop Company kepada Pop Company. Untuk rincian transaksinya adalah sebagai berikut. Nah, harga jualnya adalah $200.000, kemudian biaya perolehannya adalah $150.000, kemudian laba kotor penjualannya adalah $50.000, kemudian masa manfaat komputernya adalah 5 tahun, dan metode depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Ada pula pencatatan di pembukuan Sun Corporation oleh penjual, yang mana penjualannya itu bertambah 200.000, kemudian HPP-nya juga bertambah 150.000, yang mana laba kotornya juga bertambah sebesar 50.000. Akumulasi depresiasi peralatannya 10.000. Nah, itu dari bertambahnya mencerminkan depresiasi 1 tahun, yang mana 50.000 dibagikan dengan 5 tahun. Kemudian beban depresiasinya juga bertambah sebesar 10.000. Nah, pencatatan itu menunjukkan bahwa Sun Corporation mengakui penjualan dan laba kotor atas penjualan aset tetap kepada induk perusahaannya. Sun juga mencatat depresiasi atas aset tersebut selama 1 tahun. Kemudian ada pencatatan juga di pembukuan Pop Company oleh pembeli. Di sini peralatannya bertambah $200.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatannya bertambah 20.000, yang mana didapat dari 200.000 dibagi dengan 5 tahun dan menghasilkan 20.000. Kemudian beban depresiasinya bertambah sebesar $40.000. Nah, di sini Pop Company mencatat pembelian peralatan sebesar harga transfer dan mencatat depresiasi berdasarkan harga transfer tersebut. Kemudian kita selanjutnya mengeliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, laba antar perusahaan yang belum direalisasi dan dampaknya terhadap aset dan beban depresiasi harus dieliminasi. Dilakukan penyesuaian dalam kertas kerja konsolidasi pada tahun penjualan. Yang pertama ada pendapatan di debit sebesar 200.000 untuk mengeliminasi pendapatan penjualan atas perusahaan. Kemudian pada kolom kreditnya ada harga pokok penjualan sebesar 150 untuk mengeliminasi harga pokok penjualan atas perusahaan, dan peralatan sebesar 50.000 untuk mengurangi nilai peralatan sebesar laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Penyesuaian tersebut memastikan bahwa dalam laporan keuangan konsolidasian, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan awalnya dari sudut pandang entitas konsolidasi, yaitu 150.000, dan laba antar perusahaan yang tidak diakui. Selain itu,
Eliminasi juga dilakukan terhadap depresiasi yang berlebihan akibat adanya laba antar perusahaan. Nah, di sini ada akumulasi depresiasi peralatan di debit sebesar 10.000, yang mana untuk mengurangi akumulasi depresiasi yang dicatat oleh POP Corporation berdasarkan harga transfer. Kemudian pada sisi kredit ada beban depresiasi sebesar 10.000. Nah, di sini untuk mengurangi beban depresiasi yang berlebihan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Penyesuaian ini mengakui bahwa beban depresiasi seharusnya dihitung berdasarkan biaya pengelolaan awal aset dari sudut pandang entitas konsolidasi, yang mana 150.000 tadi dibagi dengan 5 tahun. Nah, akan mendapatkan 30.000 per tahun, bukan berdasarkan harga transfer yang mana 200.000 dibagi dengan 5 tahun, yang akan menghasilkan 40.000 per tahun. Nah, selama sisa manfaat komputer 4 tahun berikutnya, laba kotor yang belum direalisasi akan diakui secara bertahap melalui pengurangan beban depresiasi konsolidasian. Setiap tahun beban depresiasi dalam laporan laba rugi konsolidasian akan lebih rendah 10.000, yang mana itu merupakan selisih antara depresiasi berdasarkan harga transfer dan biaya perolehan awal. Dan saldo laba awal dalam kertas kerja konsolidasian akan meningkat sebesar 10.000. Nah, di sini investasi POP pada Son juga akan berkurang sebesar $10.000 setiap tahun karena laba antar perusahaan diakui. Nah, di sini materi tersebut menjelaskan bagaimana transaksi aset tetap perusahaan yang menghasilkan laba yang belum direalisasi harus dieliminasi dalam proses konsolidasian untuk menjanjikan laporan keuangan yang seolah-olah transaksi tersebut tidak pernah terjadi dengan pihak luar. Hal ini memastikan bahwa aset dicatat sebesar biaya perolehan awal dari sudut pandang entitas konsolidasi dan laba hanya diakui ketika aset tersebut akhirnya digunakan atau dijual kepada pihak luar. Nah, di sini ada contoh-contoh jurnalnya juga.